Pemirsa, Timnas Indonesia masuk grup sulit bersama dengan Jepang, Australia hingga Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, grup ini layak disebut sebagai grup neraka jika melihat dari peta persaingan yang ada. Nah, skuad Garuda akan memulai petualangan menggapai mimpi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi pada bulan September mendatang. Oke, Bung yakin kita masuk peringkat kita harus yakin. Karena kan peringkat 3, peringkat keempat itu kan bisa punya peluang untuk lolos ke putaran keempat kan, untuk bisa ya kan. Sekarang ada 18 tim dibagi A, B, C itu 6 tim, 1-2 lolos. Berarti ada 6 tim langsung lolos. Nah, untuk mencari 2 lagi akan diambil dengan peringkat ketiga, peringkat keempat untuk diadu lagi kan. Dibikin 2 grup, masing-masing 3, A dan B. Juara-juara grup akan masuk langsung jadi 8. Jatah Asia kan 8 ke Piala Dunia 2026. 1 lagi untuk play-off lawan Amerika Selatan. Jadi kita masih punya peluang. Tapi kalau kita bisa membuat kejutan demi kejutan, bukan tidak mungkin kita bisa langsung lolos peringkat kedua. Walaupun memang berat, orang bisa mengatakan sulit. Sepak bola tidak sulit, Bos. Swiss bisa mengalahkan Italia, Georgia mengalahkan Portugal. Ini kalau kita lihat contoh di Eropa kan, dengan peringkat yang begitu jauh, Tapi mereka bisa berbuat yang terbaik. Segala sesuatu bisa terjadi di lapangan. Bisa dong, bisa terjadi di lapangan. Indonesia memerlukan pemain-pemain yang berkualitas agar pertama-tama bisa lolos ke Piala Asia U20. Oleh karena itu, menurut saya teman-teman tidak ada salahnya menaturalisasi tambahan 3 pemain keturunan Indonesia setelah sebelumnya Jens Raven kita tahu dinaturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia U19. Tapi kan yang rame ini di sosial media setelah ada pengumuman tentang rencana naturalisasi 3 pemain tambahan keturunan Indonesia untuk bisa membela Timnas Indonesia U19. Seperti biasalah, dunia maya kan rame ya. Pada saat ada breaking news, ini kan termasuk breaking news juga walaupun kemarin ya, saya baca beritanya ya. Dan komentar dari teman-teman juga beragam, ada yang pro, ada juga yang kontra, tapi banyak juga yang bingung. Bingungnya yang saya baca tuh komentar-komentarnya, sampai kapan akan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia? Ya kalau bagi saya jawabannya simple, ya selamanya. Selama memang masih ada stok pemain keturunan Indonesia, kenapa enggak? Timnas negara lainnya juga melakukan hal yang serupa kok, nggak ada masalah juga. Kalau kita melihat tim-tim usia muda, di negara lainnya juga sama. Mereka mencari ada atau tidak pemain mereka yang punya garis keturunan negara mereka ya, yang bisa membela timnas negara mereka. Jadi nggak ada masalah juga, dan menurut saya ini harus berkesinambungan. Terus satu lagi striker yang akan bergabung yang sudah dibilang sama PSSI, namanya nggak tahu siapa, cuman isu yang kencang banget beredar Romeni, tapi ini masih 50-50 juga. Mungkin ada nama baru, jadi PSSI itu kalau misalkan ngincar pemain, dia nggak cuma berpatokan sama satu nama, gagal baru cari lagi, nggak. Dia ada beberapa opsi. Jadi kalau ini udah gagal, ya ini masih berjalan gitu. Nah, gue nggak tahu nih apa kendalanya dengan si Romeni. Padahal dari kualitasnya bagus banget, dan kita juga butuh sama dia. Apa dia yang jual mahal, apa gimana, gue nggak tahu. Ini prosesnya agak-agak berlarut-larut gitu. Harusnya nggak selama ini gitu. Kayak Verdong aja. Verdong cuma sebentaran gitu. Kenapa ini orang sampai lama banget? Bingung gue. Oke? Terus kenapa sih kita sangat amat butuh dengan pemain yang ada di luar, pemain diaspora, pemain Indonesia yang bermain di luar, yang lahir di luar negeri? Kenapa kita butuh banget sih? Karena yang membedakan itu sebenarnya bukan skillnya. Kalau skillnya, gue bisa bilang mirip-mirip lah. Nggak mirip-mirip sih. Memang jauh di atas, diaspora jauh di atas. Tapi pemain kita tuh masih bisa ngikutin skill itu gitu, masih bisa menyaingi itu gitu. Kayak contoh, Witan aja masih bisa bersaing, Rizky Ridho masih bisa bersaing, Marcelino masih bisa bersaing. Terus Arhan masih suka dimainin juga. Jadi gue rasa bukan dari skillnya yang membedakan pemain kita sama pemain yang dari luar negeri. Mau saya sampaikan sebetulnya cara berpikir dulu. Bagaimana melihat timnas kelompok umur dan perbedaannya dengan timnas senior. Ya. Tentang ekspektasi. Supaya ekspektasi, tuntutan, harapan itu proporsional. Kalau proporsional, maka kita berharap sepak bolanya masih di jalurnya. Terutama ini anak-anak. 16 tahun ini hitungannya kalau untuk kita anak-anak lah. Kalau untuk yang lebih generasi yang lebih muda mungkin adik-adik. Tapi buat kita anak-anak. Nah, bagaimana kita bijak pada mereka? Apakah melihat penampilan mereka itu harus tuntutannya juara atau tidak? Nah, itu yang harus diluruskan. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya.
karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Kecewa karena negaranya tak lolos, supporter Vietnam berbondong-bondong dukung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Vietnam ramai-ramai alihkan dukungan kepada timnas Indonesia yang belum lama ini memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini karena timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mampu melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Vietnam harus terhenti di fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Malaysia. Timnas Indonesia berhak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai runner-up di babak sebelumnya, termasuk melangkahi Vietnam dan Filipina. Kendati demikian, perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidaklah mudah karena sudah ditunggu tim-tim kuat Asia. Pasukan Sintayong tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bersama tim-tim raksasa Asia semacam Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Jika dilihat sekilas mata, langkah timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia terbilang berat karena harus finish sebagai juara grup atau runner-up. Target yang paling realistis bisa digapai oleh timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ialah mengamankan posisi keempat untuk lolos. Namun untuk mencapai itu semua, timnas Indonesia harus mencuri poin sebanyak-banyaknya setidaknya ketika berhadapan dengan Bahrain dan China. Hal ini karena kekuatan Bahrain dan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 dianggap tidak jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh skuad Garuda. Melihat kesempatan tersebut, supporter dari negara-negara Asia Tenggara merasa optimistis kalau timnas Indonesia bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan kemudian datang dari supporter asal Vietnam yang kini menjagokan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 meski keduanya dikenal sebagai rival berat kawasan ASEAN. Melalui laman penggemar sepak bola Asia Tenggara di media sosial Facebook, supporter Vietnam berbondong-bondong memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Semoga sukses Indonesia, meskipun aku tidak menyukai kalian, aku masih berharap kalian bermain di babak ini, kata Trung Phu. Indonesia kebanggaan Asia Tenggara, tandas Hoang Giap Nguyen. Selamat Indonesia, kalian akan pergi ke Piala Dunia, pungkas supporter Vietnam Bin Yen. Semoga beruntung Indonesia, dari Vietnam. Cobalah yang terbaik, ujar Nguyen Tan. Di lain sisi, beberapa supporter Vietnam ada yang menyarankan kalau timnas Indonesia semestinya bersikap realistis dengan menargetkan finish posisi keempat untuk lolos. Indonesia harus fokus incar 4 besar grup C. Jepang, Australia, dan Arab Saudi berada pada level yang berbeda. Semoga beruntung, tulis Nguyen Pham Daipu. Sejujurnya, saya melihat bahwa Indonesia memiliki banyak potensi untuk finish di posisi keempat atau bahkan ketiga jika bermain bagus. Ayo Indonesia, buat ASEAN bangga. Dukungan dari Vietnam, jelas Bao Nguyen. Timnas Indonesia akan mengawali perjalanan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke Arab Saudi pada tanggal 15 September tahun 2024 mendatang. Berita selanjutnya, penerjemah STY respons kenapa Elkan Bagot tak dipanggil ke Timnas Indonesia. Entah apa yang terjadi antara Elkan Bagot dengan Timnas Indonesia. Bek jangkung tersebut seperti sudah menjauh alias ogah membela tim merah putih lagi. Nama Bagot sudah tidak dipanggil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mulanya ia disebut mengalami cedera, namun PSSI tidak pernah merinci cedera apa yang diderita. Elkan Bagot semakin meninggalkan tanda tanya besar setelah tidak memenuhi panggilan Timnas Indonesia U23 saat menghadapi Guinea dalam playoff Olimpiade Paris 2024 Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024 lalu. Padahal saat itu Timnas Indonesia sedang kekurangan stok pemain bertahan akibat Rizky Ridho akumulasi kartu dan Justin Hubner tak mendapat izin dari Cerezo Osaka. Warganet pecinta sepak bola sampai menyerbu akun Instagram Elkan Bagot. Pemain Ipswich Town tampak gerah dan menutup kolom komentarnya. Terkait persoalan ini, pelatih Sintayong STY mestinya berani buka suara, bukan malah meminta publik mencari tahu sendiri keberadaan Elkan.
Coach Shin seharusnya dapat memberi perlindungan kepada pemainnya dengan pernyataan yang normatif dan tidak perlu melempar masalah ke publik. Terkait hal itu, penerjemah STY, Jong Seok Seo atau JJ turut merespons kenapa nama Elkan Bagot tidak masuk dalam skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sama seperti atasannya, JJ enggan menjawab pertanyaan tersebut. Ia juga meminta kepada publik untuk menanyakan langsung hal ini kepada Elkan Bagot. Ini kayaknya udah dijawab oleh Coach Shin di media. Tanya saja ke Elkan, kata JJ di YouTube Plus 26 Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku pihaknya sedang menyusun database pemain timnas Indonesia dari seluruh usia. Database tersebut nantinya digunakan ketika ada pemain yang berhalangan membela timnas, agar mempermudah cari penggantinya. Saya tidak bicara 1-2 pemain. Ketika 11 pemain tim nasional juga misalnya tidak mau dipanggil ya tidak apa-apa, kami cari lagi, kata Erick. Masa, dari 280 juta rakyat Indonesia, kita gak punya sih 150 pemain, sambungnya pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024 lalu. Erick percaya keberhasilan sebuah tim sepak bola dapat diraih apabila bermain solid di tim, bukan hanya mengandalkan 1 atau 2 orang pemain saja. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia dipuji FIFA, media Vietnam langsung nyinyir. Media Vietnam nyinyir saat Timnas Indonesia mendapat pujian khusus dari FIFA usai lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti apa? Lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat sorotan dari FIFA dan publik Vietnam. Baru-baru ini FIFA melalui laman resminya berkomentar mengenai kesuksesan Timnas Indonesia lolos dari putaran kedua kualifikasi. Pujian pun dilontarkan, Timnas Indonesia dinilai memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Taktik jitu itulah yang membuat skuad Garuda tampil menggebrak, bahkan sudah terlihat saat tampil di Piala Asia 2023 lalu. Lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut adalah buktinya, Shin Tae-yong juga disebut memiliki pengaruh besar atas prestasi ini. FIFA pun juga memberi pujian untuk para pemain Timnas Indonesia, khususnya talenta-talenta muda yang cemerlang saat ini. Kali ini Timnas Indonesia terbukti tidak peduli dengan apa yang media anggap sebagai kekuatan mereka, tulis FIFA. Timnas Indonesia memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan hadirnya pemain-pemain muda bertalenta. Talenta seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman berperan penting dalam membantu Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan semifinal Asia U23 2024. Mereka energi tambahan seiring dengan pemain kaya pengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, imbuh mereka. Sementara itu meningkatnya kualitas Timnas Indonesia juga tak lepas dari peran Shin Tae-yong. FIFA memujinya sebagai pelatih dengan kemampuan taktis dan pendekatan yang keren. Shin Tae-yong setidaknya sukses mengangkat ranking FIFA skuad Garuda sebanyak nyaris 40 tingkat, kinerja di Piala Asia lalu disebut yang terbaik. Di bangku cadangan, pelatih Shin Tae-yong juga memberikan pengaruh yang tak terhapuskan bagi bangsa sejak pengangkatannya pada tahun 2020, tulis FIFA lagi. Kemampuan taktis dan pendekatannya yang keren telah membantu tim sepak bolanya telah meningkat hampir 40 peringkat di peringkat FIFA. Kinerja di Piala Asia 2023 adalah yang terbaik hingga saat ini, imbuh mereka. Publik Vietnam yang melihat pujian FIFA untuk Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong di atas hanya bisa memberikan nyinyiran. Tetao247.vn mengakui Timnas Indonesia baru saja mencatat pencapaian luar biasa, namun kesialan juga menimpa skuad Garuda di saat yang sama. Yakni, masuk ke grup maut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Media Vietnam ini menilai Timnas Indonesia sebagai tim yang dianggap terlemah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pencapaian luar biasa baru-baru ini, FIFA memberikan pujian khusus untuk Timnas Indonesia lewat sebuah artikel, tulis Tetao247.vn. Sayangnya, Timnas Indonesia terjerumus ke grup sulit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan disebut grup maut. Bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China, Timnas Indonesia dinilai paling lemah di grup, imbuh mereka. Ya, talent pool kita ini belum tebel.
Ya, kalau di Brazil, Argentina, Inggris lahir terus. Hari ini PSSI mengumpulkan 150 talent pool aja nggak dapet. Tim nasional senior mungkin sekarang baru ada 2x11. Ya, tim nasional U20 kita mungkin 2x11 belum, masih short mungkin 6 pemain. Ya. Di U16 kita kemarin cuman starternya doang, ditambah dari bench 2 atau 3 orang. Nah itu kalau kumulatif belum 150, paling baru 60. Artinya masih ada 90 yang harus kita cari. Dan banyak juga yang bingung kok untuk timnas U19 dan sebelumnya juga untuk timnas U16 kok memakai pemain-pemain keturunan Indonesia, kenapa tidak pemain-pemain lokal? Ya stoknya dari mana bos yang berkualitas, ya kan? Coba kasih dong referensi, ya kan? Karena targetnya ini kan cukup tinggi ya, apalagi bagi timnas Indonesia U19. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan pemain-pemain muda yang berkualitas, yang bisa bersaing bukan saja di level Asia, tapi juga di level dunia pada saat kompetisi usia muda kita ini belum dengan sistem full competition. Dan justru lebih banyak sekarang pemain-pemain keturunan Indonesia yang ingin membela timnas Indonesia. Bukan untuk mencari popularitas, sama sekali bukan untuk mencari popularitas, tapi mereka memang punya niat yang baik untuk bisa membela timnas negara leluhurnya. Seperti yang dikatakan oleh Jens Riven bahwa dia sangat senang bisa membela timnas Indonesia dan dia sangat fokus untuk bisa membawa timnas Indonesia juara di Piala AFF U19. Bahkan dia bertekad untuk bisa menjadi top skor. Kan bagus pemikiran seperti itu kan. Artinya sang pemain memang punya keinginan untuk membawa timnas Indonesia kita berprestasi. Walaupun ini masih di level U19, gak masalah. Jika nanti kita ada timnas U14, kalau bisa dicari juga pemain-pemain keturunan. Gak ada masalah, kita harus welcome mereka dong. Asalkan mereka punya garis keturunan Indonesia, dan yang kedua, mereka punya kualitas. Yaitu, pertama, di Indonesia itu nggak kayak di Eropa, nggak diajarin tentang, kalau misalkan kita di sekolah kan ada akademisnya kan tentang pelajaran A, B, C kayak gitu kan ya. Nah di Eropa itu ada pelajaran tentang jadi atlet gitu. Jadi selain lu diajarin skill, ngoper, nendang, lari, fisik segala macem, lu juga diajarin gimana caranya menjadi atlet. Pertama dari pola tidur lu diperhatiin, terus dari tata cara makan lu juga diperhatiin, terus dari ya kedisiplinan lu sangat tinggi. Terus apa yang dibutuhkan badan lu, jenis vitaminnya apa, itu semua tuh ada mata pelajaran gitu. Jadi pemain-pemain yang di Eropa itu rata-rata mereka lebih disiplin dalam segi menjaga tubuhnya gitu. Dari segi makanannya, dari segi cara hidupnya, dari segi apa yang dimakan, minumnya. Misalkan kayak kita, pemain kita masih banyak yang minum, misalkan kayak minuman bersoda gitu. Terus makanan-makanan fast food masih banyak. Tapi kalau pemain dari sana harusnya sih dia lebih peka dan lebih sadar nggak makan makanan itu gitu. Itu yang sangat membedakan. Kalau dari segi skill, ya oke lah. Masih bisa disaingin, tapi kalau udah dari segi yang akademisnya, yang lo menjadi atlet tuh harus seperti apa tuh, nah itu yang di Indonesia tuh bukan salah pemainnya, tapi salah pendidikan di Indonesia nih gitu, nggak diajarin soalnya. Oke? Taunya apa ya? Taunya cuma nendang, lari, ngoper, gebok-gebokan. Gebok sana, gebok sini. Waduh, itu taunya kayak begitu doang di kita. Jadi nggak diajarin, harusnya diajarin. Harusnya itu kalau mau bersaing dengan pemain-pemain yang ada di. Iya, secara dari sisi sebagai pengamat agak kaget dengan respon itu. Karena ini 16 sekali lagi. Yeah. Kalaupun kalah di semifinal, Australia yang kalahin. Yang kalau di lingkup AFF kan memang berarti kita ada di kelompok 4 besar lah. Selalu dengan itu aja. Indonesia, Thailand, Vietnam, Australia. Ya. Artinya bukan sama yang enggak kalahnya. Gitu. Ada yang mereplace Australia ini, itu berpendapat ini replace Malaysia. Digantikan oleh Malaysia. Apa digantikan oleh Australia? Dulu kita ribet sama Malaysia juga kan. Ternyata Malaysia udahlah kita harus singkirin. Sekarang ada Australia. Ada yang bilang kayak begitu. Thailand, Vietnam tetap di situ yang meribetkan lah ini. Nah sekarang ada Australia. Benar begitu. Dari sisa sepak bola kan bagus. Berarti kan ada yang banyak mengasah kita gitu loh. Bukan cuma Thailand, Vietnam, tapi Australia. Lalu bumbu Australia, saya mendapatkan argumentasinya seperti ini. Jadi kalau saya lihat respon reaksi dari Ketum PSSI Erick Thohir itu adalah
dia mau naikkan level. Jadi menggunakan momentum itulah. Menggunakan momentum kekalahan U16 di Australia itu untuk memberikan suntikan gitu. Ya, semoga ada lagi penambahan pemain-pemain lain yang terpilih untuk masuk di dalam tim nasional kita. Ya, semua tergantung dari STY sambil menunggu kedatangan STY. Tentunya banyak yang mengharapkan bahwa sekarang waktunya sudah mepet ya, kalau nggak salah juga ya, 1,5 bulan untuk bisa menghadapi ronde ketiga atau babak ketiga di Piala Dunia zona Asia ini. Sehingga itu pentingnya bagi STY untuk cepat untuk bisa datang, karena mungkin saja itu di awal Agustus atau ini sudah atau pertengahan Agustus dia sudah bisa masuk ke TC-nya untuk persiapan menghadapi laga pertama atau 2 laga di bulan September ya, yang akan berlangsung di antara 5 dan 10 September yang akan datang. Siapa-siapa namanya memang kita belum tahu, tapi kalau bisa melihat kalau nama-nama yang saya sebut tadi itu pasti akan oke, baik pemain ini dan juga Calvin Verdong, Jai Itses, Justin Hobner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, semua ini akan masuk, termasuk dengan Sandy Walsh, Sain Patinama, Nathan Cho, itu sudah pasti akan ada di dalam. Ya, kita akan tunggu nantinya pengumuman resmi dari Sintayong untuk tim nasional Indonesia menghadapi putaran ketiga. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. PSSI ternyata diam-diam incar pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Striker Liga Belanda ini masuk daftar. PSSI diam-diam sedang mengincar beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berbenah menjelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, timnas Indonesia bergabung di grup C yang cukup berat. Skuad Garuda akan berebut 2 tiket untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Melawan tim-tim berat tersebut, timnas Indonesia dianggap perlu menambah kekuatan agar bisa bersaing. Salah satunya adalah dengan menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar tim asuhan Shin Tae-yong itu tampil lebih sempurna. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengatakan pihaknya saat ini sedang mengincar beberapa nama untuk dinaturalisasi. Ada yang lagi diincar, beberapa lagi diskusi, ujar Arya dikutip dari channel YouTube pribadinya. PSSI memang belum mengumumkan nama-nama pemain keturunan yang masuk proyek naturalisasi berikutnya. Akan tetapi, beberapa pemain sudah menyatakan minatnya untuk bisa berseragam merah putih di putaran ketiga nanti. Salah satu nama yang digadang-gadang sedang diincar oleh PSSI adalah bomber FC Utrecht, Ole Romeni. Penyerang berusia 24 tahun itu disebut-sebut bakal memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Akan tetapi, Arya menyebut bahwa sosok tersebut belum bisa dibuka kepada umum karena masih ada beberapa hal yang perlu diurus. Siapa? Seperti biasa kami tidak akan jawab kalau orangnya belum sampai di Indonesia, katanya. Arya pun mengungkapkan tidak ingin menyebut nama, lalu ternyata prosesnya gagal sehingga tidak bisa bergabung. PSSI, lanjut dia, bakal mengungkapkan sosoknya jika memang pemain tersebut sudah mau dinaturalisasi. Karena kami tidak ingin bikin janji-janji palsu. Tidak biasa bikin janji palsu. Jadi kami biasanya yang pasti-pasti saja, katanya. Berita selanjutnya, demi percepat Maarten Paes bela timnas Indonesia, PSSI terjunkan tim legal khusus. Exco PSSI, Arya Sinulinga menegaskan bahwa federasi didukung oleh tim legal untuk mempercepat perpindahan federasi Maarten Paes yang terkendala. Maarten Paes merupakan pemain keturunan yang sudah menjalani proses naturalisasi. Kiper FC Dallas ini bahkan sudah mendapatkan status WNI. Sayangnya kiper berusia 26 tahun tersebut belum bersyarat untuk tampil bersama skuad Garuda. Alasannya karena terhalang aturan FIFA. Hal itu karena Maarten Paes sempat bermain di Belanda U21 ketika usianya sudah menginjak 22 tahun. Dari aturan, ia tidak boleh pindah federasi untuk membela timnas lain. Maka dari itu,
PSSI kini sedang berusaha untuk mengawasi masalah tersebut. Arya Sinulinga menyebutkan bahwa federasi juga didukung oleh tim legal dari Erick Thohir. Kami didukung yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erick juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sport di internasional, jadi paham mengenai hukum-hukum sport untuk internasional. Tim Pak Erick ada yang seperti itu, ucap Arya Sinulinga di YouTube pribadinya. Menurut Arya, PSSI telah mendengarkan beberapa masukan dari berbagai pihak. Namun, semuanya sudah diupayakan agar Maarten Paes segera membela timnas Indonesia. Jadi semua kemungkinan itu sudah dibahas. Dipertimbangkan secara hukum dan regulasi yang ada di olahraga, terutama FIFA, ujar Arya. Semua celah-celah hukumnya dipertimbangkan. Tapi kan kami tidak bisa sampaikan langkah-langkahnya bagaimana. Namanya berjuang secara hukum, ada langkahnya nanti kita siapkan semua, lagi berjuang terus, tegasnya. Adapun Maarten Paes diupayakan cepat untuk membela timnas Indonesia agar bisa memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, jadwal CAS, kualifikasi Piala Dunia, Maarten Paes sudah bisa bermain. Gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde 3 akan segera dimulai September mendatang. Namun status Maarten Paes untuk membela timnas masih belum juga menemukan titik terang. Kiper FC Dallas ini telah menjadi warga negara Indonesia sejak April tahun 2024 lalu. Statuta FIFA 2022 Pasal 9 Ayat 2 menjadi ganjalan Maarten Paes membela timnas Indonesia, karena faktor perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Proses tersebut mesti ditempuh lewat banding di FIFA, bahkan bisa berlanjut sampai ke Court of Arbitration for Sport CAS. Kehadiran kiper naturalisasi itu sangat dinantikan, karena timnas Indonesia akan menghadapi gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di grup C. Di grup itu, timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Tiongkok. Sampai saat ini status untuk bisa membela timnas Indonesia belum juga didapatkan oleh kiper yang berusia 26 tahun itu. Hal tersebut karena Paes masih belum mendapatkan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI yang menyebabkan dirinya masih belum bisa membela timnas Indonesia hingga saat ini. Status Maarten Paes masih terhalang di FIFA dan Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS karena permasalahan dalam Statut FIFA Pasal 9 Ayat 2 butir I. Statut tersebut menyatakan pemain yang pernah bermain di federasi sebelumnya pada umur 21 tidak boleh pindah federasi. Usia Maarten pada saat membela timnas Belanda U21 dalam gelaran kualifikasi Eropa U21 tahun 2020 Maarten Paes sudah beranjak ke usia 22 tahun dikarenakan pengunduran jadwal akibat adanya COVID-19. Pihak PSSI masih berupaya terus untuk mendapatkan Maarten Paes dengan segera. Beberapa cara telah dilakukan namun sampai bulan Juli ini nama Maarten Paes masih belum terdaftar di jadwal list of hearings yang sudah update untuk bulan Juli sampai Oktober. Pihak PSSI tentunya sudah mencoba melobi FIFA agar kasus Maarten Paes bisa segera terselesaikan. Arya Sinulinga ex-ko PSSI mengatakan hal ini bukan masalah lobi-lobian, ini sudah regulasi, jadi harus dijawab dengan tata cara hukum bukan lagi lobi, tegas Arya Sinulinga dikutip Radar Kuningan. Kendati demikian pihak PSSI masih terus berupaya untuk kepastian Paes membela timnas Indonesia dengan segera. Jika diruntut dari jadwal sidang yang sudah diupdate oleh CAS untuk periode Juli hingga Oktober di mana sudah ada 32 nama dan tidak ada nama Maarten Paes. Itu artinya nasib Paes masih tidak jelas atau bahkan tidak bisa membela timnas dalam waktu cepat, terutama dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mendatang. Kendati demikian perihal jadwal sidang yang belum jelas itu semoga saja ada hal-hal yang bisa meringankan Maarten Paes. Agar setidaknya muncul jadwal sidang dalam waktu dekat dan bisa membela timnas dalam pertandingan-pertandingan yang akan datang.